Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rosana MPD dari Unit Kerja SMK Negeri 4 Kota Bekasi akan memaparkan materi dari mata pelajaran Project IPAS-IPA sebagai bukti fisik pelaporan IKI Guru TRK Jabar bulan September. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang materi energi dan perubahannya, khususnya pada submateri konsep energi, energi kinetik, dan energi potensial. Materi ini disampaikan kepada kelas 10 SMK, jurusan teknik sepeda motor, teknik komputer jaringan, dan broadcasting film untuk kurikulum Merdeka. Aspek energi dan perubahannya mencakup kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Artinya, dalam aspek ini nantinya kita akan mengaitkan antara konsep energi dengan konsep usaha atau konsep kerja. Kemudian energi dan perubahannya yang akan kita pelajari ke depan itu akan meliputi perubahan energi kimia, energi listrik, energi kalor, serta energi mekanik. Dalam hal ini berarti gabungan antara energi kinetik dengan energi potensial dan energi terbarukan. Ya, itu penjelasan tentang aspek energi dan perubahannya sesuai dengan capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Nah, pada paparan kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu mendefinisikan pengertian energi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan macam-macam bentuk energi dasar yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu bahwa bentuk-bentuk energi itu sebenarnya banyak sekali. Tapi pada aspek ini dibatasi hanya kepada beberapa bentuk energi dasar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mendefinisikan energi kinetik dan energi potensial. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan atau soal perhitungan yang berkaitan dengan energi kinetik dan energi potensial. Jadi jelas bahwa pembatasan masalahnya hanya pada pembahasan tentang energi kinetik dan energi potensial. Baik, kita mulai dari konsep energi. Di layar tampak ada 3 bentuk dari penerapan energi dalam kehidupan. Yang pertama ini adalah gambar saklar, berarti menunjukkan bahwa ini adalah energi listrik. Kemudian ada gambar bola lampu yang menyala, berarti ini adalah energi kimia. Serta ada orang yang mengendarai sepeda, berarti ini asumsinya adalah energi, penerapan energi gerak atau energi kinetik. Lalu apa itu energi? Energi adalah segala sesuatu yang sangat melekat dalam aktivitas kehidupan kita. Artinya secara sederhana, energi dapat diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Benda dikatakan memiliki energi tersebut mampu menghasilkan gaya yang dapat melakukan kerja. Jadi intinya atau kesimpulannya bahwa energi itu adalah usaha, adalah kerja. Dan sebaliknya, usaha atau kerja adalah perubahan energi. Jadi benda dikatakan memiliki energi ketika melakukan kerja dan sebaliknya. Benda dikatakan melakukan kerja ketika memiliki terjadi perubahan energi. Kemudian bentuk-bentuk energi. Seperti tadi di awal saya katakan bahwa sebenarnya bentuk-bentuk energi ini banyak sekali. Tapi pada aspek energi dan perubahan ini dibatasi menjadi energi kinetik, kemudian energi potensial yang nanti gabungannya menjadi energi mekanik, kemudian energi listrik, energi kalor, energi kimia, dan energi nuklir. Nah, yang akan kita bahas adalah energi kinetik. Bisa dilihat di gambar ini adalah gambar orang yang mengendarai sepeda, berarti terjadi pergerakan. Nah, energi yang dimiliki suatu benda karena terjadinya perpindahan itu disebut dengan energi kinetik. Nah, dalam ilmu IPA fisika, benda yang mengalami perubahan posisi atau terjadi perpindahan itu dikatakan bendanya mengalami pergerakan atau bendanya bergerak. Nah, benda yang bergerak itu pasti memiliki energi. Nah, energi yang dimiliki namanya energi kinetik. Oleh karena itu energi kinetik keywordnya atau kata kuncinya adalah pergerakan, gerak. Nah, benda yang bergerak pasti memiliki kecepatan, sehingga energi kinetik dirumuskan menjadi EK sama dengan setengah dikali M
dikali V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik dalam satuan joule, M adalah massa dalam satuan kilogram, dan V adalah velocity atau kecepatan dalam satuan meter per sekon. Contoh misalnya, Okta melempar sebuah benda berbentuk kubus yang masanya 250 gram dengan kecepatan 18 km per jam. Energi kinetik kubus tersebut adalah, nah pada permasalahan ini kita bisa melihat bahwa massa benda itu nilainya 250 gram. Nah ini belum satuan internasionalnya nih, karena satuan internasional massa adalah kilogram, berarti yang 250 gram ini dikonversi dulu menjadi satuan kilogram, sehingga nilainya dari 250 berubah menjadi 0,25 kilogram. Kemudian data yang kedua adalah kecepatan atau velocity. Nah, di soal kecepatan pelemparan itu 18 km per jam. Ini juga sama, belum satuan internasional kecepatan. Satuan internasional kecepatan adalah meter per detik, sehingga harus dikonversi dulu. Berarti 18 km per jam dikonversi ke meter per detik dengan cara dikali 1000 per 3600, sehingga didapatkan nilainya 5 meter per sekon. Nah dari sini baru kita bisa mendapatkan nilai energi kinetik. Energi kinetik dirumuskan dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Berarti tinggal kita masukkan nilai-nilai masing-masingnya. Setengah dikali M-nya 0,25 dan V-nya 5 kuadrat. Jadi setengah dikali 0,25 dikali 5 kuadrat sama dengan 3,125 joule. Artinya energi kinetik kubus nilainya 3,125 joule. Baik, selanjutnya energi potensial. Kalau tadi energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena kecepatannya, karena pergerakannya. Nah, energi potensial ini energi yang dimiliki benda akibat kedudukannya. Kedudukan di sini maksudnya adalah posisinya terhadap permukaan bumi. Ya, jadi semakin tinggi benda dari permukaan bumi, maka semakin besar energi potensialnya. Jadi, keywords pada energi potensial ada pada H atau height, ketinggian. Ya, sehingga energi potensial dirumuskan menjadi EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial dalam satuan joule, M adalah massa dalam satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi. Sebenarnya percepatan gravitasi bumi ini nilainya berubah-ubah, namun biasanya dalam perhitungan untuk mempermudah dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang terakhir adalah H, yaitu ketinggian dalam satuan meter. Contoh misalnya, Sasa melakukan percobaan dengan menjatuhkan benda bermassa setengah kilogram dari ketinggian 100 meter di atas tanah. Jika benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal, berapa besar energi potensial benda? Nah ini jelas ya, bahwa ada clue atau petunjuk ketinggian di sini. Berarti energi yang dimaksud adalah energi potensial. Nah menyelesaikannya, diketahui massa benda setengah kilogram, kemudian ketinggian benda 100 meter. Nah ini dua-duanya sudah satuan internasional, sehingga tidak perlu dikonversi lagi. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus energi potensial. EP sama dengan M dikali G dikali H. M-nya 0,5, G-nya ini percepatan gravitasi bumi, tadi nilainya 10 meter per sekon kuadrat, dan H 100 meter. Sehingga kalau dikalikan nilainya 0,5 dikali 10 dikali 100 sama dengan 500 joule. Jadi energi potensial yang bekerja pada benda nilainya 500 joule. Nah, itu tadi penjelasan mengenai energi kinetik dan energi potensial. Untuk memperlancar kemampuan, saya menyiapkan 2 soal untuk bahan latihan, bisa dikerjakan masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa membantu lebih memahami tentang perhitungan energi kinetik dan energi potensial. Baik, demikian paparan singkat saya tentang energi kinetik dan energi potensial. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.